Kenapa pakai Tunggu bahasa dulu, diam Yunani? dulu. Karena bahasa Yunani pada waktu itu kan bahasa internasional, Pak. Gua keras nih sama Ayu ya, gua keras sama Benedom ya. Lu ngeritisin kitabnya orang Islam kenapa diganti Theos? Kofer. Tahu nggak lu kofer? Kan yang penting artinya sama, bisa Tahu nggak lu dimengerti, kofer? Pak. Kalau Yunaninya kan Theos, ada, Pak. mana ada bahasa Ibrani Theos? Nggak ada bahasa Ibrani Theos. Mana ada orang Yahudi kan mengajarkan kalau di Yunani. Kita berpikir logika, apakah di zaman Adam dan Hawa sudah ada Tuhan yang bernama Yesus? Jelas tidak pernah ada, karena Yesus belum eksis. Mas Valen, kita orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan. Dari setiap perkataannya, Pak. Dari perkataannya sudah membuktikan kalau dia itu Tuhan. Gini Pak. Di mana ayatnya dalam Torah, anak domba Allah itu adalah Shem. Coba, tunjukkan kepada saya. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu, menyebut dirinya itu kita itu gimana maksudnya Pak Valen menurut pandangan Yahudi? Saya tahu itu larinya ke Trinitas ya. Tapi bagi Yahudi jangan dong ya masuk ke ranah kitab kami, itu memang tidak boleh karena Anda kan sudah menolak dari awal. Tetapi orang Kristen dalam masalah besar ketika membaca kitab suci Yahudi sama halnya begini. Hashem itu tahu kapasitasnya manusia itu bisa. Makanya Hashem kasih perintah, ini lo perintah, pasti kamu bisa. Kalau Hashem kasih perintah dan manusia nggak bisa, yang bego siapa? Anda jangan ngomong belum tentu. Saya mengambil narasi lagi. Kalau berbicara kalau Yesus dibaptis berarti Yesus berdosa. Apakah saya ngomong dengan mindset saya? Enggak. Bahkan Paulus sendiri berkata. Saya tanya sama kau, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus, coba? Banyak. Loh, saya nggak asumsi, Pak. Bukan, datamu mana? Kalau mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi, aku baca ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Yesus berdosa nggak? Dengar dulu, salah kau, salah. Udah jelas tulisannya kayak begitu dibantah lagi. Datanya mana? Benedom. Jadi jemaat yang berdosa itu disatukan dengan Yesus yang suci, sehingga Yesus membawa dosa itu ke atas kayu salib. Adanya di hari raya Yom Kippur. Ya, itu bagi kalian, bagi kami kan seperti itu. Nah, itu Torah, kita pindah. Pak, itu Torah. Yang tidak mau diselamatkan kalian. Jadi dari mana juga kami mau percaya darah manusia bisa menyelamatkan? Taruh di mana kayak kita nggak percaya? Itu sebagai pengesahan bahwa kalian tidak berhak lagi dengan kitab Torah. Nggak ada. Orang lu aja nggak bisa baca Torah, ngomongin Torah. Sebenarnya aneh. Berhala Yahudi, berhala Jepang, Amiterasu, Mesir, Aten, itu semua ehan. Ya, termasuk Benedom. Jangan, lu baca jangan pura-pura tuli kau. Jawab roh siapa? Anda di situ rotu. Kamu bego ya, nggak bisa baca. Kesel gua. Ada nggak nama Yesus itu? Siapa? Kamu yang bego ya. Jadi kalian itu tidak berhak lagi dengan tanah. Yang berhak dengan Torah, Levi, Ketuvim itu kami, bukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik antara Yudaisme dengan pihak Kristen ya. Yang mana di sini dari Yudaisme diwakili oleh saudara Valen, pemegang kitab Torah yang original tentunya ya. Serta ada 3 orang oten-oten di sini yang coba memaksakan keyakinan mereka yang mengklaim bahwa ajaran Kristen tersebut memang berasal dari kitab Torah. Namun di sini mereka mencoba ya untuk memaksakan kehendak dengan cara tidak mengakui bahwa saudara Valen ini adalah seorang Yudaisme yang menguasai kitab Torah.
Nah, tentu ini suatu keanehan bagi kita ya, dan juga ini akan menarik untuk kita simak bagaimana cara-cara Oten ini untuk coba mengkristenkan saudara Valen ya. Namun itu akan sia-sia belaka karena saudara Valen ini betul-betul memahami serta menguasai seperti apa ajaran Torah yang sebenarnya. Dan sebelum saya putarkan videonya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta share-nya. Dan jangan lupa juga kita dukung semua channel Islam untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Halo. Yang terjemahin Musa Daud ke bahasa Arab itu siapa ya, Bu Riswa? Tulisan Daud ke bahasa Arab di mana, Pak? Coba tunjukin di mana bahasa Arab yang mengambil terjemahan dari Daud. Itu Musa dan Daud di Al-Qur'an kok berbahasa Arab ya? Kok utusan Allah memang sama seperti Yesus. Yesus memangnya bahasa apa, Pak? Yesus itu bahasa Yunani. Emangnya Yesus orang Yunani? Yesus itu bahasa Yunani, sementara dia bukan pakai bahasa Yunani, dia Yesua. Lah terus mau kamu salahin itu Yesus dari Yesua? Ya, nama Tuhanmu aja diterjemahin sama orang. Mana ada muridnya yang Yunani? Mana muridnya Yunani? Berbagai bahasa dia aja cuma tukang cukai kok. Diterjemahkan ke dalam banyak negara kan bisa. Aneh, giliran nama Tuhan lu aja diterjemahin ke banyak nama. Yesus bicara dengan bahasa Arab, tapi kan bisa diterjemahin ke berbagai bahasa di dunia kan, Bu. Sekarang gua tanya, nama Tuhan lu Yesus atau Yesua? Yesus itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Tuhannya Mateus kan sama, Yesua sama Yesus kan sama. Kalau Yesus kan terjemahan bahasa Indonesia, Bu. Yesus terjemahan bahasa Indonesia, Yesus bahasa Inggris, Yesus bahasa Indonesia. Lah terus sejak kapan itu Yesus itu bahasa Inggris Jesus, kalau Yesus kan ya JC, gua tahu JC. Sejak kapan si JC itu tahu namanya JC? Emang dia orang Yunani? Itu kan dari Yunani. Lo tahu nggak? Hah? Sementara Tuhan itu bukan orang Yunani, dia orang Ibrani. Kalau pengertian berarti nama Tuhan lu aja digonta-ganti orang kok. Kenapa lu sekarang heboh dengan Nabi Musa? Siapa yang terjemahan ke bahasa Arab, Bu? Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Kok berbahasa Arab itu siapa yang terjemahin? Gini. Lanjut, Len. Ya, jadi kalau mau edukasi itu harus kredibel gitu. Kalau Bene Edom mau menanyakan kenapa dalam bahasa Arab, ya seharusnya mereka harus berkaca diri. Kenapa? Musa Daud kan orang Ibrani kan orang Yahudi. Mereka tidak mengenal Allah PT. Benar, tunggu dulu. Ya itu main potong-potong. Ya, satu ngomong ya. Diam dulu. Yuk, bisa dialog kredibel nggak? Oke. Gini loh. Kalau Anda menanyakan bahasa yang ada di dalam Quran dan Anda mengutip narasi Nabi Musa yang ada dalam Quran berbahasa Arab, seharusnya Anda berkaca kepada Evangelion atau New Testament atau dalam bahasa Ibrani Brit Hakadasa. Kenapa teks daripada Perjanjian Baru itu berbahasa Greek? Nah, seharusnya Anda merefleksikan seperti itu, tidak bertanya sebelah poin gitu loh. Artinya begini loh. Kalau di dalam Perjanjian Baru Anda aja original teksnya itu adalah bahasa Greek, kenapa engkau bertanya kepada praktisi Muslim yang Al-Quran mereka original teksnya itu bahasa Arab gitu? Udah dijelaskan oleh apologis Kristen yang lain, Pak. Kenapa pakai bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani pada waktu itu kan bahasa internasional, Pak. Iya, tunggu dulu, sama halnya orang itu Allah itu. Nah, terus kalau Musa sama Daud, diam dulu, gini, siapa yang terjemahin? Diam dulu, lu bisa diam nggak sih? Ya, antrian Bang, gantian ngomongnya Bang ya. Coba, silakan lanjut Bang Paren. Ya, gini ya, gua keras nih sama Ayu ya, gua keras sama Benedom ya. Lu ngeritisin kitabnya orang Islam berbahasa Arab, oke. Yesua itu di dalam Markus 12 ayat 29, Fayaan utu Yesua Arizona lechol hamitswat semua Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Kenapa diganti Theos?
Kofer. Tahu nggak lu kofer? Kan yang penting artinya sama, bisa Tahu nggak lu dimengerti, kofer? Pak. Sama dari mana? Apakah Tuhannya orang Yahudi itu bernama Theos? Ya kan itu kan Saya bahasa tanya kamu. Ibrani-nya. Kalau Yunani-nya kan Nggak Theos, ada, Pak. mana ada bahasa Ibrani Theos? Nggak ada bahasa Ibrani Theos. Mana Ya, ada orang maksudnya kan Yahudi mengajarkan? kalau di Yunani-nya kan Theos, Mana Pak. ada, mana ada, Dan Theos mana kalau ada, di- mana ada, Kalau di mana Indonesia kan ada nama diterjemahkan Tuhan Tuhannya, kan, Pak. nama Kalau di Tuhannya Inggris kan orang Israel diterjemahkan namanya Lord. Theos. Nah, kalau lu udah tahu gitu, ngapain lu nanya sama orang Islam gitu loh? Orang Nah kan tadi Tuhan saya lu tanya juga sama Tritunggal. Beriva katanya siapa yang terjemahin itu Yesus pakai bahasa ini kok bisa bahasa Yunani. Oke, Kan saya tanya balik. sekarang yang- itu Musa yang sama Daud nerjemahin, itu oke, terjemahkan bahasa oke. Arab itu siapa yang terjemahin? Ya sama gini loh, Kan saya tanya kalau balik, itu Pak. bahasa, loh gini loh, Anda itu susah banget ya diajak. Kalau di dalam Quran berbahasa Arab, seharusnya Bang itu Palen, melihat di dalam. maaf Bang Palen, Dewa turun dulu ya Bang Palen ya. Ya turun Ya, dulu, ya, ya, makasih. ya. Kalau ini beresin aja lah. Ini nggak jelas nih orangnya. Ya, ya. Bang Valen, Anda kan Oke, makasih, Bang Dewa. Bang Valen, Anda kan pengikut Yahudi ya. Ya, itu orang-orang itu kitab-kitabnya di Yahudi itu apa tokoh-tokoh di Yahudi itu masuk di Al-Qur'an itu menurut Bang Valen gimana? Ya, Anda bisa dengerin nggak kalau saya ngejelasin? Ya, boleh. Nah, ini loh, saya akan edukasi ya. Kita tahu Islam, Muhammad itu diakui sama orang Yahudi ya. Sama halnya dengan Isa Al-Masih itu diakui sama orang Yahudi. Bahkan itu termaktub, tertulis di dalam literatur kami, di dalam Hilchot Melachim, bahwa baik Isa Al-Masih atau yang dikenal sebagai orang Kristen itu Yesus, itu adalah salah satu bagian daripada rencana Hashem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias dan mempromosikan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yaakov, dan Ismail. Dan di dalam perspektif Judaism, baik Jew atau Judaism dengan Islam itu saudara, satu bapak, yaitu Abraham, dan menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yaakov, dan Ismail. Jadi kami punya literasi terkait masalah apa yang ada di dalam Muslim sendiri. Judaism tidak menganggap praktisi Islam itu sebagai Abu Dazara, tetapi mereka, para pengikut baginda Rasulullah, itu adalah pengikut yang menyembah satu Tuhan. Artinya mereka itu monoteistik. Dan kalau ada praktisi Kristen yang membahas perbedaan yang tidak fundamental, sebaiknya itu ditanyakan kepada diri mereka sendiri. Setiap agama, baik Judaism, baik Kristen, baik Islam, pasti ada yang namanya perbedaan. Tetapi kita ngambil satu garis besar, apakah perbedaan itu adalah fundamental? Enggak. Tetapi apa yang fundamental itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita ngomong masalah siapa sesembahan orang Muslim atau orang Islam, mereka akan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Mereka pasti menjawab Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yaakov, Tuhannya Ismail. Sama halnya dengan Judaism. Kalau ada yang tanya, itu anak siapa yang dikorbanin? Itu nggak ada masalah. Orang itu di dalam Judaism aja diperdebatin masalah anak itu yang Tuhannya dikorbanin. Yahudi siapa, Pak? Loh, Hashem. Hashem. Jadi Hashem itu sama dengan Allah SWT ya, Pak? Oke, saya jelasin Pak ya, biar kredibel. Kenapa kami menyatakan bahwa Hashem itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks entitas? Di dalam literatur Yahudi ada yang namanya Judeo-Arabik, bahkan Rav Sadagaon itu melihat tetragrammaton yang kami panggil sebagai Hafaya, di sana ditulis sebagai Alef, Lamet, Lamet, Hei, dan diucapkan dalam linguistik Arab. Kalau ditulis dalam bahasa Arab itu Alif, Lam, Lam, Ha. Dan dibaca dalam linguistik Arab itu adalah Allah, entitas yang sama. Berbeda dengan kekristenan, ketika kekristenan ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya Yesus. Tidak pernah ada satu narasi pun di dalam kitab sucinya orang Yahudi, kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta, apalagi Juru Selamat. Nggak pernah ada gitu. Tetapi kenapa Yesus itu bisa ada dan dinyatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya ada bentuk eksegesis. Jadi kalau Anda tahu historis daripada bapak-bapak gereja,
di zaman abad Gisamsu, abad pertama itu monoteistik. Bahkan para pengikut Yesua itu disebut sebagai Mesikim. Berbeda dengan kekristenan, ya, kekristenan itu baru hadir di Antioquia. Jadi abad pertama itu masih monoteistik. Dan ketika abad Gisamsu, abad 234, yang bermula dari satu polemik intern di dalam gereja terkait pembahasan masalah Yesus itu ilahi atau tidak, ada satu tokoh-tokoh sentral di sana. Pertama, Arius, seorang bapak gereja yang menolak keilahian daripada Yesus. Terus yang kedua, ada Uskup Alexandria dari Alexandria dan juga muridnya yaitu Athanasius. Nah, dari situ timbul satu polemik perdebatan terkait masalah Yesus itu ilahi atau tidak. Dari perdebatan itu, polemik itu, sampai muncul korban, maka terbentuklah yang namanya Dewan Ekumenis. Nah, Dewan Ekumenis ini menetralkan polemik yang ada di dalam gereja. Seiring membahas perihal siapa itu Tuhan, dan itu diputuskan oleh Kaisar Konstantin, maka dari situ muncul satu doktrin yang namanya Trinitas. Sebelum Trinitas itu ada, namanya adalah Triados. Ya, Triados ini adalah tentang Tuhan, tetapi belum ada skema teologinya. Nah, seiring berjalannya waktu, Triados ini lambat laun menjadi satu doktrin yang dipopulerkan oleh Tertullian dengan satu istilah, tres personae una substantia discreti non separati. Dan habis dari Trinitas atau Trinity atau dalam bahasa Ibrani Silus, maka muncul yang namanya Haga Triada. Nah, dari sini pendekatan Bapak Gereja menyatakan bahwa Yesus itu adalah God. Itu berangkat dari pemahaman hermeneutik, atau juga bisa disebut dengan eksegesis. Jadi kalau kita dialog kredibel, kita bisa ketemu Pak benang merahnya. Nggak perlu kita promote ayat sana-sini. Kalau kita berpikir logika, apakah di zaman Adam dan Hawa sudah ada Tuhan yang bernama Yesus? Jelas tidak pernah ada, karena Yesus belum eksis. Tetapi menurut perspektif kekristenan, Yesus itu adalah hologos atau sang firman. Artinya Yesus ini dieksegesis menjadi sang firman, yang artinya pra ada Yesus, Yesus adalah sang firman. Dan itu dikorelasikan di dalam perjanjian baru. Itu hasil eksegesis. Artinya tidak ada satu nama pun di dalam Old Testament itu ada nama yang bernama Yesus. Kenapa itu kok bisa ada? Itu adalah bentuk dari hermeneutik. Dan seharusnya orang Kristen ya, memang nggak ada, kalau Pak, dia di perjanjian lama memang nggak ada. Ya, tunggu dulu Pak, sebentar. Dan kalau orang Kristen mau rendah hati, mereka akan mengakui bahwa Yesus dianggap menjadi Tuhan, itu adalah bentuk dari eksegesis. Sekarang saya tanya kepada Anda, adakah narasi di dalam Old Testament, di dalam kitab Bapa, di dalam Christian Bible, ada secara spesifik di sana tertulis nama Yesus? Jawabannya cuma simpel, tidak perlu melebar ya. Iya atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Benar kan? Ya memang tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di dalam perspektif kekristenan menarasikan berangkat dari pemahaman perjanjian baru. Ketika perjanjian baru mengutip narasi yang ada di dalam Old Testament, berarti berangkat dari perjanjian baru, mengambil dari Old Testament dengan satu narasi nubuatan. Benar nggak? Iya. Nah, ketika Anda mengutip dari narasi PB dan berangkat ke Old Testament, dan dalam perspektif kekristenan bahwa itu adalah nubuatan, yang namanya nubuatan itu ambigu nggak? Ambigu kan? Ya, tidak ya, ambigu kan? Tidak menurut Kristen, tetapi di dalam perspektif kekristenan itu diidentifikasi bahwa itu adalah Yesus. Contoh lah kayak Yesaya 53 lah, itu udah paling sering kan dipakai untuk praktisi Kristen, bahwa ayat di situ menubuatkan tentang Yesus. Tapi di dalam Yesaya 53, kalau kita jujur, di situ kan nggak ada nama Yesus. Tetapi itu diklaim adalah nubuatan untuk Yesus oleh praktisi Kristen. Artinya, di situ ada bentuk hermeneutik nggak? Enggak. Tuh, kalau nggak ada hermeneutik, di situ ada nama Yesus nggak? Hamba Allah di situ tertulis Yesus nggak? Ya, memang nggak. Nah, memang nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ada konsep yang namanya apa? Di dalam sekolah tinggi ilmu teologi itu ada kelas yang namanya hermeneutik.
Dan juga ada yang namanya eksegesis. Jadi ada eksegesis, ada eisegesis, dan juga ada kelas yang namanya hermeneutik. Ketika mengambil satu narasi ayat dan situ tidak secara spesifik atau konkret ada satu nama Yesua, tetapi itu diidentifikasi sebagai Yesua, berarti ada konsep yang namanya apa? Hermeneutik apa enggak? Coba, Pak. Ini kita dialog kredibel loh, Pak. Saya nggak masalah Bapak menganggap Jesus is God, Jesus is Savior, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita lagi duduk di dalam satu meja, dalam satu ruangan, kita harus berani fair gitu loh. Sama semua agama pakai, Pak, yang namanya hermeneutik pakai, tafsir pakai, Pak. Tapi ketika satu narasi tersebut tidak pernah ada di dalam Old Testament, tetapi diidentifikasi berangkat dari pemahaman PB, kalau di situ ada narasi tentang Yesus, tetapi tidak ada nama Yesus secara spesifik, berarti mereka melakukan konsep yang namanya hermeneutik. Dan juga bisa disebut sebagai eksegesis. Artinya kita sedang mengeksegesis, kita sedang menghermeneutik ayat tersebut, gitu loh. Paham nggak sampai di sini, Pak? Kecuali di situ tertulis contoh kayak begini, nama Tuhannya orang Israel di dalam Shemot atau dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Udah sangat jelas, namanya adalah Avaya, Hashem. Jadi nggak ada bentuk eksegesis gitu loh. Berbeda dengan Yesus, ketika dia di eksegesis oleh Uskup Alexandria, oleh Athanasius, muridnya, ada satu bentuk yang namanya hermeneutik. Sekarang kalau Bapak menjelaskan siapa itu Yesus, dan Bapak berkata Jesus is God, kita kembali ke historis gitu loh. Dari mana Anda bisa mengatakan Jesus is God? Anda harus punya otoritas, punya pijakan. Sedangkan historis menceritakan tentang Yesus itu ilahi atau tidak, itu berawal dari konsep pemikiran dari Uskup Alexandria dan juga Athanasius ketika ada polemik di dalam gereja melawan seorang bidat yang bernama Arius. Nah, kalau Anda menjelaskan Jesus is God, saya mau minta dokumen dari baik dari Uskup Alexandria ataupun dari Athanasius, coba tunjukkan kepada saya bagaimana mereka menghermeneutik, bagaimana mereka mengeksegesis Yesus sebagai God. Jadi kita nggak berangkat dari mindset kita sendiri gitu loh, Pak. Sampai di sini. Mas Valen, kita orang Kristen mengaku Yesus itu Tuhan dari setiap perkataannya, Pak. Dari perkataannya sudah membuktikan kalau dia itu Tuhan. Loh, kalau itu nggak masalah, Pak. Saya nggak masalah. Yeah. Sekalipun 1000 orang Kristen menyatakan Jesus is God, tetapi berangkat dari mana dulu? Kenapa saya membahas seperti ini kepada Bapak? Dari karakternya, Pak. Dari karakter Yesus yang tertulis di ada masalah. Yesus itu membuktikan kalau dia Tuhan, Pak. Iya, tunggu dulu. Anda jangan bahas Injil dulu gitu loh. Saya mau kembalikan Anda kepada point of view sejarah gereja gitu loh. Bapak tahu nggak sejarah gereja bagaimana polemik di Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan, Pak. Loh, cuma kan Bapak kan orang Yahudi menolak itu ya wajar, Pak. Bukan itu, bukan masalah itu. Gini loh, Pak. Bapak kalau tahu sejarah daripada gereja itu kan di abad Jisamsu, abad 234. Abad pertama kan monoteistik. Terus ada polemik intern di dalam gereja terkait masalah satu orang Bapak gereja yaitu Arius yang dinyatakan bidat oleh kalangan Alexandria dan juga Athanasius. Nah, di sana ada satu polemik yang cukup viral di abad kedua membahas tentang siapa itu Yesus. Yesus itu ilahi atau bukan gitu loh. Abad pertama nggak ada perdebatan, Pak. Saya percaya di dalam Perjanjian Baru menarasikan bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias, Juru Selamat. Itu ada dalam Perjanjian Baru, tetapi tidak pernah ada narasi di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Yesus Bar Yosef itu adalah Hashem Kileolam Faed. Bahkan ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus itu menyatakan status Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Itu Yesus masih di bumi loh. Ketika Yesus ada di sorga, kalau kita ngelihat kitab Wahyu, status Yesus apa di dalam narasi kitab Wahyu? Dia disebut sebagai anak juga, tetapi dia anak domba. Bahkan ada satu perjamuan kawin anak domba, dan yang menjadi mempelainya itu adalah gereja. Kalau saya jabarkan berarti Yesus juga berpoligami di surga. Kenapa? Karena mempelai daripada Yesus itu adalah gereja, dan Yesus sendiri disebut sebagai anak domba. Dan di situ ada konteks perjamuan kawin anak domba Allah, kan gitu.
Sedangkan di surga aja Yesus disebut anak domba Allah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa anak domba Allah? Iya, berarti kan ada bentuk. Masa Bapak nggak ngerti perumpamaan? Loh. Gini Pak. Di mana ayatnya dalam Torah, anak domba Allah itu adalah Shem. Coba, tunjukkan kepada saya, anak domba Allah itu adalah Shem. Pernahkah Shem menyatakan diri, aku adalah anak domba Allah? Dan ketika Yoske atau Yesus bertanya kepada Kefa atau Petrus, dibilangnya begini, Kefa, menurutmu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak David. Jika Anda berkata bahwa Jesus is God, bagaimana mungkin kita bisa berpikir Tuhan itu adalah anak daripada David? Dan di dalam perspektif Torah, ya, Masiah itu adalah yang diurapi, dan Masiah itu bukan Hashem. Bagaimana kalau Hashem itu adalah Masiah? Maka timbul satu pertanyaan, siapa yang mengurapi daripada Hashem? Bagaimana mungkin seorang Tuhan itu adalah anak daripada Daud? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus itu diangkat sebagai God? Berarti ada konsep yang namanya hermeneutik. Anda harus jujur itu, Pak. Jangan dibantah. Kenapa kalau Anda nggak bisa membantah, kalau Anda berkata itu bukan eksegesis, kalau itu bukan hermeneutik, seharusnya ada dong di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau di dalam literatur Yahudi yang menyatakan bahwa anak domba Allah itu sama dengan Hashem. Itu berarti saya nggak bisa ngebantah gitu loh. Tetapi ketika di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan di dalam literatur Yahudi tidak ada satu konsep secara remes, ya. Kalau dalam Judaism itu kita kenalnya pardes, ya. Pesat, remes, dros, dan sot. Baik secara pesat, remes, dros, dan sot, tidak ada yang menyatakan bahwa anak domba itu adalah Shem. Gitu loh. Tetapi kenapa kok ada istilah di dalam kekristenan bahwa anak domba itu adalah Shem? Sedangkan di dalam kitab Old Testament tidak ada narasi seperti itu. Artinya, kalian melakukan bentuk yang namanya hermeneutik, atau yang dikenal dengan eisegesis. Kalian mengeksegesis anak domba ini menjadi sama, menjadi setara dengan Hashem. Bahkan di dalam Credo Athanasius, itu Yesus setara dengan Sang Pencipta, gitu loh. Dan kita bisa membantah itu, gitu loh. Bagaimana Yesus itu bisa dikatakan setara dengan Bapa, kalau Yesus sendiri tidak memiliki informasi yang valid yang seperti dimiliki oleh Bapa. Contoh, Bapa mengerti segala sesuatu, baik tentang hari kiamat. Anak tidak mengerti. Kita tahu, anak berbicara siapa di dalam Evangelion? Anak berbicara tentang Yesus Bar Yosef. Anak di dalam kemanusiaannya, Pak. Di dalam kemanusiaannya nggak ada istilah, nggak ada di dalam perjanjian baru, nggak ada anak dalam istilah kemanusiaan. Coba ayatnya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Mas Valen kan percaya kita kejadian ya? Enggak. Ada Mas Valen percaya kita kejadian. Di situ tertulis ya, itu ayat 1 itu yang nulis Musa ya. Musa ya. Di situ waktu Tuhan menciptakan manusia itu menyebut dirinya itu kita itu gimana maksudnya Pak Valen menurut pandangan Yahudi? Oke, ya saya jelasin. Ketika Anda bertanya seperti itu, saya tahu itu larinya ke Trinitas ya, tetapi Anda kan berangkat dari pemahaman Old Testament kan? Iya. Nah, kalau Hashem itu satu ya Pak. Kalau Hashem itu satu, kenapa Musa menulis Tuhan itu kok kita di waktu menciptakan manusia? Iya, saya jawab itu Pak. Itu gampang. Kami punya rasi, kami punya Rabbi Shlomo Yitzhaki. Gitu. Kalau Anda bertanya, kalau Hashem itu satu, kenapa di situ tertulis kita? Jawabannya simpel, Pak. Itu bisa saya jelaskan. Bapak percaya nggak malaikat? Oh, jadi artinya itu Tuhan apa malaikat gitu ya? Loh, jangan dibantah dulu. Bapak percaya nggak malaikat? Ya percaya. Malaikat diciptakan hari keberapa? Nggak ada tertulis kan di dalam Anda cari dalam Old. Nah, artinya disinilah saya bilang Pak ya, saya bukan berarti meremehkan agama Kristen, enggak ya. Kenapa? Karena Kristen cuma memegang kulitnya kitabnya orang Yahudi. Sama halnya kayak begini Pak. Mohon izin share. Jadi saya jelaskan begini Pak ya. Ketika Anda memakai kitab orang Judaism dan itu diimani sebagai kitabnya Bapak, whatever, nggak ada masalah gitu. Tetapi di dalam Judaism, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim itu kulit. Kenapa kita bilang kulit?
ada satu narasi di dalam Asyeret Ad-Farim, kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana orang Yahudi menguduskan hari Sabat? Tidak pernah ada tertulis di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kenapa? Karena itu semua cuma penjelasan aja. Penjelasannya, kuduskan hari Sabat. Bagaimana orang Yahudi menguduskan hari Sabat? Semua ada di dalam oral Torah. Dan kalau ya, kalau saya ngomong oral Torah, menyebut dirinya kita iya, sebentar dulu. Ini saya jelasin dulu. Makanya jangan ngambil sebagian. Ini saya jelasin dulu supaya Anda itu paham. Oh, ini loh kitabnya orang Yahudi. Kenapa di situ? Kalau itu kan kepanjangan. Iya. Iya, nanti saya tanya. Boleh saya bertanya? Sebentar. Tunggu, selesaikan nanti dulu Valen. Oke, saya moderatorin aja. Bentar dulu, selesaikan Valen. Valen kalau udah selesai suruh Bapak ini membalas atau apa. Valen selesaikan dulu poinnya dulu. Jangan rebut-rebutan. Ya. Tunggu dulu, selesaikan dulu Valen. Ya, diselesaikan tentunya. Bukan diminta sekarang. Jadi gini Pak ya. Makanya Bapak kan itu kan Old Testament juga dipakai sama Judaism, tapi Judaism kan pakainya Tanakh. Sekalipun Bapak memakai kitab itu kan juga kitab Bapak kan. Kalau di dalam perspektif orang Kristen, ketika ketemu baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, orang Kristen akan melakukan eksegesis di situ gitu. Tetapi kami enggak, kami memiliki penjelasan yang lebih rinci gitu. Kalau Anda berkata di situ ada konsep, ada Trinitas, ya saya mau tanya, Trinitasnya di mana? Apakah kita itu Anda gambarkan sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus? Gak ada di situ Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana di situ Anda bisa mengkonsep? Loh, kita itu siapa? Saya mau tanya, ayo, kita itu siapa? Apakah di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Itulah bentuk kejamakan ehad itu, Valen, Yahudi KW. Kan Kristen kan percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba jelaskan ehad itu apa sih? Ehad yang kau pahami itu apa? Punya adab napas sih. Sabar, saya moderator dulu sebentar. Sebentar, diam dulu semuanya. Begini. Jadi begini, sabar, Bang Palen, sabar, saya potong sebentar. Jadi begini, kalau diskusi itu diskusi saja, jangan nyerang pribadi ya, itu aja sih ya. Jangan katakan nggak boleh ya. Kalau saya ya nggak apa-apa kalau mereka ya dibantah dengan data aja Bang, dibantah dengan data aja. Iya. Kalau coba. Ya diam suruh kalau nggak mau diam di mute dulu Bang Aditya ya. Kalau nggak mau diam di kick dulu ya. Jadi gini loh teman-teman Kristen yang baik hati ya. Ketika Anda mengekspresikan Trinitas, Anda itu harus back to historical gitu loh. Apakah di zaman Adam dan Hawa ini membahas tentang Trinitas? Enggak kan? Terus Anda mengambil satu narasi yang ada di dalam kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah di situ berbicara tentang Trinitas? Tidak. Dari mana? Trinitas itu dibahas di itu kan menurut Yahudi, Pak. Kalau menurut Kristen kan nyambung. Menurut Yahudi, oke gini Pak, mana di situ ada kata Trinitas? Nggak perlu eksegesis. Iya, makanya kalau menurut Yahudi itu tidak merujuk pada Trinitas, Pak. Kamu ditanya nggak ada kata Trinitas, kamu dikasih tahu eksegesis, kamu nggak mau. Jadi maksudnya ada boleh saya bertanya dulu? Saya bertanya dulu boleh? Nggak bisa dialog kredibel. Kalian bertiga, kalian sendiri, kalian bicara nggak bisa bergantian. Kalau nggak ada kata Trinitas, siapa Pak Edo sama Datu Maung ini sama gantian dulu satu-satu dulu. Gimana? Tadi Edo juga nyerocos, Valen lagi Valen sudah banyak bicara loh. Saya minta iya, Anda bertanya terus soalnya ketika Valen menjelaskan, Anda nanya lagi, dijelaskan lagi sama Valen, Anda nanya lagi, dijelaskan sama Valen. Ya iya dong, Anda bertanya doa YTS ini bertanya terus. Sekarang tunjukkan kata Trinitas secara konkret di dalam perjanjian lama. Saya tanya. Gak usah sebentar, tunjukkan nama saya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kejadian 3 ada nggak di situ kata Trinitas? Ada nggak kata Trinitas? Izin sebentar saja saya bertanya. Coba deh sweet dulu lah si antara Pak Edo dengan Datu Mawang ini nggak jelas pun kalian berdua. Oke, sebentar. Jelas. Udah diturunin dulu aja. Saya mau ini dulu. Tunjukkan saya kata Trinitas. Tunjukkan saya kata Trinitas di dalam perjanjian lama. Iya, saya tunjukkan saya kata Trinitas. Ya, siapa yang mau jawab ini? Nah, sebentar dulu. Ini kalau nggak bisa ditunjukkan, berarti kita lompat ke tema yang lainnya ini. Itu pertanyaan Bang Palen. Ada nggak kata Trinitas di perjanjian lama?
Ya, saya itu tidak ada masalah ya, saudara-saudara Kristen dengerin ya. Saya nggak masalah Anda meyakini iman Trinitas, itu fundamental dari kalian yang beragama Kristen dan bercorak Trinitas. Lu bukan persoalan Pak Yebes ini lucu lah, dia tanya, dijawab sama Valen, sekarang malah Anda kayak orang saya minta izin dulu. Anda ini tadi Anda nanya-nanya sama Valen, giliran Valen menjelaskan, Anda pula yang kejang-kejang. Lucu sih kalian tuh lagi disambung-sambung lagi sama dua orang ini. Gantian dulu Pak, sebentar ya saya tanya. Apa pula biasa? Tadi Anda yang nanya, Valen menjelaskan, Anda nanya, itu Valen, ini Valen. Giliran Valen bertanya menjawab, kamu lucu jawabanmu tadi. Kamu kepanjangan ngomongnya, ya nggak mungkin. Jawaban itu lebih pendek daripada pertanyaan Anda, dan nggak mungkin Valen menjawab sesuai apa yang Anda mau aja. Ya kalau turun ke sana, udahlah baru datang kau. Jadi gini kau pula, kau hantu blau nih. Teman-teman saya bertanya sekarang. Teman-teman Kristen, gini loh, sebentar ya, saya bicara dulu. 2 menit loh. Ya. Jadi gini loh, saya itu tidak ada masalah kalau Kristen itu punya iman Trinitas, tetapi ketika duduk dialog dan itu diperdebatkan, kita harus fair dong. Kita juga punya narasi untuk menyangga gitu. Ketika saya bertanya, di mana ada tertulis secara spesifik dan konkret Trinitas di dalam Perjanjian Lama, dan itu nggak ada. Artinya kalau nggak ada dan itu menjadi ada, berarti ada konsep yang namanya hermeneutik. Akui itu nggak ada masalah gitu loh. Biar clear. Kalau kalian mau comot ayat 1 sampai 1000 tahun nggak selesai. Bagaimana Anda mau menjelaskan Trinitas kalau Anda tidak tahu historis Trinitas? Dan kalau saya bilang tunjukkan diagram Trinitas kamu, bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya diagram Trinitas kamu? Apakah kamu dari subordinat? Apakah kamu dari pribadi? Coba. Bisa nggak? Jangan kutip ayat, nanti jatuhnya debat kusir gitu loh. Pahami historis daripada Trinitas. Kalau gua dialog dengan orang gereja, baca Trinitas, ya itu di era Bapak Gereja, pendekatan daripada Bapak Gereja untuk memaham konsep Trinitas. Banyak sekali konsep eksegesis, hermeneutik. Gak ada masalah, Pak. Kita amini itu karena itu historis. Gitu loh. Ya, saya rasa belum bisa menjawab itu sebelum saya bertanya, karena saya mau tanya dulu. Boleh saya bertanya sekarang? Oke, kalau begitu diakhiri Pak Yebes tadi. Anda ya Pak Datu Maung ya, tolong nanti yang lain jangan di ini dulu, biar enak diskusinya. Jadi Anda dengan Valen biar bisa TikTok dan diskusinya bagus. Jangan ada roh hantu di antara kita ini. Lanjut. Ya, saya tidak usah terlalu panjang juga. Nanti jadi debat kusir. Nah, jadi pertanyaan saya kepada saudara kita Valen ini ya, kalau menurut saudara Valen ini dari Yahudi, nah sebenarnya siapa yang lebih berhak atas kitab Taurat dan adat istiadat tradisi Yahudi, apakah Kristen atau Yahudi? Nah ini coba dijawab dulu. Ya oke, ya, kalau saya jawab Anda bisa diem ya. Kitab tanah maksudnya kita bisa, saya. Ya, kitab tanah kan Torah Nefim Ketuvim. Nah, bagaimana kalau bagi kami, ya saya juga mau menyampaikan pendapat saya. Kalau bagi kami, secara akademis atau secara ya historis, tetap kami akan menjawab itu memang kitabnya orang Yahudi. Nah, tapi kalau dari kajian nubuatan dalam Perjanjian Lama, saya rasa itu berbeda memang. Bagaimana? Oke, gimana tadi Bapak bertanya, jadi nggak sama Valen atau Bapak mau menyampaikan dulu atau gimana? Nah, saya bertanya, kan sebenarnya siapa yang lebih berhak atas kitab tanah atau Perjanjian Lama? Orang Yahudi atau dulu Valen jawab ya Pak. Ya, dengarkan dulu si Valen ya, oke. Jawab Valen, jangan ada yang motong. Kalau ada yang motong ketahuan ya. Ada tublau di antara kita. Yuk lanjut Valen. Nanti kalau udah kepanjangan, kira-kira berapa menit nih? 2 menit aja apa 3 menit? Valen butuh waktu berapa menit? Ya 5 menit, 5 menit aja cukup. Nggak nyampe 5 menit. 5 menit. Lanjut. Ya jadi begini ya, kalau kita berbicara untuk mengupas juga maksudnya hak terhadap kitab Taurat juga untuk mengkaji atau mengulas ya begitu. Ya silakan Pak. Ya. Jadi begini ya, kalau dalam perspektif Judaism kita punya kitab yang kita sebut sebagai Tanakh, itu akronim dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Dan Tanakh itu adalah warisan dari Bani Israel.
ada juga bangsa-bangsa lain seperti Bani Noah. Itu juga terikat dengan aturan daripada Shem. Shefa Mitzvot Bani Noah. Jadi Bani Noah nggak bisa mengikuti aturan dari Bani Israel. Sama halnya dengan orang Goy atau orang-orang di luar bangsa Israel. Contoh orang Kristen, ya kan? Kalau orang Kristen memakai kitab kita, whatever, ya, whatever. Gak ada masalah bagi kami. Sekali lagi gak ada masalah. Silakan kalian pakai itu kitab, ya kan? Mau kalian eksegesis model kayak gimana, mau kalian tafsir kayak gimana. Tetapi ketika Anda memakai kitab kami dan Anda tafsir menurut perspektif Anda dan Anda hendak mengkristenkan orang-orang awam, maka pemilik kitab akan menyanggah gitu. Sampai di sini paham. Kenapa? Karena di dalam oral Torah kami, karena dalam oral Torah kami, orang di luar Judaism, orang di luar Bani Israel tidak boleh melakukan mitzvot untuk Bani Israel. Artinya ketika, satu contoh Pak, ketika orang-orang Kristen ya ditanya perihal Brit Milah, sunat, mereka selalu berkata sunat hati, whatever. Tapi ketika dalam ranah persepuluhan, mereka mengambil dari Torah. Saya mohon maaf, orang Kristen tidak berhak tentang persepuluhan. Itu bukan milik gereja, bukan milik para pendeta. Itu adalah milik dari suku Lewi. Dan persepuluhan itu bisa dilakukan di tanah Israel dan tidak bisa dilakukan di luar Israel. Jadi kalau Anda mau pakai kitab, silakan dengan penginjilan kalian. Tetapi ketika penginjilan kalian hendak untuk mengkristenkan kami menyanggah. Kita nggak masalah. Anda mau menyembah pohon, mau menyembah telepon umum, Anda mau menyembah Yesus, whatever. Tapi ketika pemahaman Anda yang mengambil dari kitab kami, terus Anda buat untuk mengkristenkan orang Yahudi, kita menyanggah. Kenapa? Karena di 3000 tahun yang lalu, Yesus gagal mengkristenkan orang Yahudi. Oke, terima kasih. Ya, oke, boleh saya jawab sekarang ya. Kalau dalam pandangan kami, orang Kristen itu kan di Perjanjian Lama sudah dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi di sini kami merasa bahwa kami juga berhak mengkaji kitab Taurat. Jadi tidak ada salahnya bagi kami jika kami mau memakai itu untuk membenarkan Tritunggal, kan, Trinitas dan sebagainya. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam Perjanjian Baru, itu bagi kami yang rasanya kurang fair kalau orang Yahudi membahas atau membantah Perjanjian Baru, karena mereka sendiri tidak mengakui itu, dan itu memang murni kitab kami. Nah, kalau kami merasa berhak terhadap kitab Torah, Tanakh ya, Torah Nevi'im Ketuvim, itu karena apa? Karena seperti tadi saya katakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Nah, jadi itu karena apa? Karena orang Yahudi telah menolak Yesus, dan di dalam Perjanjian Baru juga kan kitab kami sudah dikatakan para nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Sesudah itu kerajaan Allah diserong. Apa maksudnya kerajaan Allah itu diserong? Kerajaan Allah itu diserong, maksudnya begini, kami ini pada awalnya adalah sekte Yahudi sampai tahun 160 Masehi. 160 tahun lamanya kami masih beribadah di sinagog-sinagog Yahudi. Jadi kami masih menjadi bagian dari Yahudi, dan kami memang adalah Yahudi sebenarnya. Menurut juga perkataan Perjanjian Baru, kamu adalah Israel rohani. Jadi kami itu adalah Yahudi yang sebenarnya bagi kami. Dan seperti Yesus katakan, kerajaan Allah itu diserong. Nah, pada saat munculnya Yohanes Pembaptis, disitulah terjadi agama baru Yahudi. Agama baru Yahudi yang keluar dari jalur nubuatan tentang dari jalur nubuatan mesianik. Karena mereka telah menolak Yesus. Makanya dikatakan kitab Taurat dan para nabi bernubuat sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Sesudah itu kerajaan Allah diserong. Jadi itulah kenapa kami merasa kami juga berhak mengkaji Perjanjian Lama, membenarkan ajaran kami tentang Trinitas dan sebagainya. Tapi bagi Yahudi jangan dong ya masuk ke ranah kitab kami, itu memang tidak boleh karena Anda kan sudah menolak dari awal. Dan ya begitu. Ya silakan. Ya,
Ya, jadi Maaf, gini loh, kalau Pak. ada kata yang kasar atau apa ya. Jadi, ya nggak apa-apa, Pak. Jadi begini loh, Pak. Anda kalau melarang saya membahas perjanjian baru, itu keliru, gitu loh. Keliru dari mana? Anda dengan satu perspektif bahwa saya nggak mempercayai. Memang saya nggak mempercayai semua narasi yang ada di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru bertentangan dengan Old Testament yang kita kenal sebagai Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu bertentangan loh. Anda berkata bahwa orang Yahudi nggak bisa melihat Mesias. Loh, yang tahu Masia ini siapa? Ide gagasan Masia itu Bani Israel gitu loh, bukan kekristenan. Kalau saya tanya Anda, siapa Masia? Apakah Anda tahu Masia ben Yosef, Masia ben David? Apakah Anda tahu Eliyahu Nafi? Nggak ngerti Anda. Gitu. Makanya ketika kita melihat PB, ada satu narasi berbicara tentang Mesias. Contoh, Yesus dinarasikan sebagai Masia ben David. Kalau kita melihat silsilah daripada Yesus di dalam kitab Matius, Matius menghilangkan 3 nama raja besar yang ada di dalam Divrei Hayamim. Lukeos atau Lukas menceritakan silsilah Yesus berbeda dengan Matius. Kalau kita melihat dari Lukas, habis Shlomo, habis David, bukan Shlomo, kalau nggak salah ada perbedaan di situ. Terus bagaimana kita bisa percaya dengan narasi seperti itu? Contoh misal, yang namanya Masia ben David itu adalah keturunan secara lahiriah, bukan adopsi. Kita tahu ketika Yosef dan Miriam, sebelum dia melakukan konteks yang namanya kidusin, ya, kidusin dan nisuin di bawah khupa. Saya percaya orang Kristen kan nggak ngerti kidusin dan nisuin di bawah khupa. Itulah adalah adat tradisi pernikahan bangsa Israel. Ketika Yosef dan Miriam belum melakukan kidusin dan nisuin di bawah khupa, Yesus sudah berada di dalam buah kandung Miriam. Artinya tidak ada hubungan darah secara spesifik kalau kita runut sampai kepada David Hamelek. Bahkan darah daripada Yosef sendiri nggak ada di dalam darahnya Yoske. Bagaimana bisa Yoske dikatakan sebagai Masia ben David? Ada tradisi di dalam Bani Israel. Contoh, misal saya seorang kohen, seorang imam, dan saya mengadopsi seorang anak, bisa. Saya mengadopsi seorang anak bisa. Tetapi anak ini nggak akan pernah bisa jadi kohen. Dan untuk jalur daripada Masia ben David, itu ada visi misi. Di dalam Yeskiel membangun bait suci yang ketiga. Dan satu yang paling fundamental, visi misi dari Masia ben David itu adalah membawa manusia ke dalam era perdamaian. Kalau kita melihat narasi yang ada di dalam zamannya bait suci kedua atau bait Akmidas, di mana Yesus di dalam kandungan, Israel dijajah sama Romawi, Yesus lari ke Mesir, Israel dijajah sama Romawi, Yesus umur 13 tahun melakukan bar mitzvah, dijajah sama Romawi, Yesus hilang, muncul dia jadi rabi, sekalipun rabi nggak ada semikhanya. Anda kan nggak tahu semikha apaan. Ya, ketika Yesus diangkat jadi rabi, di mana semikha? Nggak ada. Kita nggak percaya, mana ada seorang rabi itu nggak punya semikha? Siapa yang tabisi? Nggak ada. Bahkan di dalam literatur kami tidak ada pernah seorang talmid bernama Yesus bar Yosef. Itu kan ada di era bait suci kedua. Ada tokoh-tokoh besar, ada 2 sekolah besar, ada dari Rabi Hillel dan ada dari Rabi Shammai. Yoske jadi rabi, ini otoritasnya siapa? Di dalam perspektif Yehudi, seorang rabi itu pasti dulunya akan menjadi seorang talmid. Tidak bisa dong. Tiba-tiba dia jadi rabi. Atas otoritas siapa? Hashem. Tidak seperti itu. Semua pakai otoritas. Saya kasih contoh. Moshe Rabbeinu punya talmid namanya Yehoshua bin Nun. Makanya di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1 dikatakan Moshe kibel Torah misine unsara Yehoshua li sekening. Moshe Rabbeinu menerima Torah Baruk Sinai dan diberikannya kepada Yehoshua. Yehoshua diberikannya kepada orang bijak diberikannya kepada para nabi diberikan kepada majelis besar. Jadi transmisi Torah itu ada di dalam kita, ya. Pirkei Avot bukan kitab Anda. Saya rela karena kalian ambil, nggak ada masalah. Makanya orang Kristen itu adalah orang yang baik. Orang Kristen itu adalah orang yang suka membantu. Orang Kristen itu adalah sahabat saya yang terbaik. Tetapi orang Kristen dalam masalah besar ketika membaca kitab suci Yahudi. Sama halnya begini, ketika Yesus berdoa mengendalikan tangannya di hari raya Pesak,
Dia mengucapkan berkat. Berkat apa yang diucapkan Yesus? Ketika Yesus di hari Sabat, apa yang diucapkan Yesus untuk doa hari Sabat? Apakah Yesus berkata, Baruk ata Adonai Eloheinu melech haolam aser kitsanu bimusataf litsanu mel sel Sabat? Apakah Anda tahu tentang itu? Ini semua tradisi Yahudi. Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Makanya ketika dia ditanya mitzvot terbesar, dia bilang Adonai Echad. Yoske tidak pernah bilang Adonai atau Hashem itu Hashilus. Kenapa? Karena dalam Judaism ada yang namanya prinsip iman Yahudi. Yesus orang Yahudi di dalam perjanjian baru. Kalau Anda mau percaya gitu, bagaimana mungkin seorang Yahudi, seorang Yoske itu mau melanggar Torah gitu. Hashem menyatakan di dalam Torah Echad. Bahkan Yesus menjelaskan Echad. Bahkan dia disebut sebagai seorang rabi. Tidak ada satu rabi pun yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Trinitas. Kita pakai olah TKP loh. Bukan karena saya mau bongkar semua PB dan Anda semacam kayak apa ya? Ngapain Bang Valen ngebahas PB? Bukankah Bang Valen nggak mempercayai? Benar, saya nggak percaya itu PB gitu. Kenapa? Karena banyak sekali narasi-narasi yang diambil di dalam PB ketika mengambil narasi yang ada di dalam kitab kami gitu loh. Contoh, Yesaya 53. Adakah di situ nama Yesus? Di situ cuma pakai kata apa? Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Yesaya 42 menyatakan bahwa hamba Allah itu adalah Yakov dan Israel dengan bentuk tunggal dan jamak. Bentuk tunggalnya Yakov, jamaknya Israel. Bagaimana Anda bisa melakukan itu semua dan merubahnya ke dalam nama Yesus? Sekali lagi, para misionaris Kristen, tangan-tangan orang Kristen melakukan konsep yang namanya hermeneutik. Ketika Anda para misionaris menarasikan Yesus adalah korban Paskah untuk penebusan dosa. Dari mana? Anak-anak Yahudi ketawa dengan cerita seperti itu. Kok bisa ketawa, Bang Valen? Paskah itu acaranya makan-makan. Memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mitzrayim. Kalau di dalam konteks alegoris keluar dari ranah Yetzirah. Ketika orang Kristen menarasikan. Menjawab, kalau terlalu panjang saya bingung mana yang harus kita. Nggak apa-apa loh. Saya dengerin Pak. Bapak mau 1 jam 2 jam saya dengerin gitu. Kita kredibel gitu. Loh, kenapa Anda pendek gitu? Loh, enggak, saya bantai itu. Kalau Anda ngomong di dalam, saya bantai semua, makanya Bapak dengerin gitu loh. Ya, boleh saya jawab sedikit saja. Dengerin, jangan dipotong dulu. Dengerin. Kalau saya selesai mah, saya tadi aja nggak ngepotong tuh, Pak. Makanya ketika Anda berkata kepada saya, apa saja poin-poin yang Anda sampaikan. Loh iya, Pak. Saya boleh nanya enggak, Pak Valen? Iya, boleh. Iya, boleh. Pak Valen Yahudi apa ya? Saya Yahudi apa? Saya Judaism, Pak. Di mana saya pernah mengaku, Valen Yahudi apa, Pak? Iya, saya nggak pernah mengaku saya Yahudi. Saya Judaism, Pak. Begini, Pak. Pak Valen percaya dengan hukum Taurat, Pak ya? Nggak ada, Pak, hukum Taurat, Pak. Oh, dia tidak ada. Gitu aja. Iya, jadi Bapak saya belum mengerti bertanyanya. Pak Valen. Iya, makanya. Bapak itu tanyanya kalau juga penyampaian terlalu panjang ini kan sudah jadi khotbah, bukan lagi diskusi ya. Lu bukan sudah jadi khotbah, Pak. Ini bukan monolog. Anda harus dengerin. Kalau nggak didengerin, Anda kan bertanya. Saya jelaskan. Makanya tadi barusan nanya saya apakah saya Yahudi, kapan saya menyatakan diri sebagai Yahudi. Saya praktisi Judaism. Tadi kan pembahasan dan yang kedua, mengenai Mesias, dan yang kedua, Rabi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Diam, jangan dipotong dulu. Kedua ada yang nanya lagi. Yang kedua nanya lagi, percaya nggak hukum Taurat? Nah, inilah perbedaan dari perspektif Judaism dan Kristen. Kristen membuat pertanyaan hukum. Sebenarnya hukum Taurat itu nggak ada istilah seperti itu. Kenapa Kristen menarasikan seperti itu? Karena mereka memakai terjemahan. Makanya mereka percaya hukum Taurat. Kalau saya tanya hukum Taurat, siapa hukum Taurat? Torah instruksi. Torah itu ada 2. Torah Sebitaf, Torah Sebapa. Kami kenalnya mitzvot, perintah. Nggak ada hukum Taurat. Bahkan ada satu narasi 10 hukum Taurat. Orang Yahudi ketawa. 10 hukum Taurat. Dari mana? Kan Taurat Musa itu, Pak ya? Iya, itu kan terjemahan Kristen. Tapi Judaism tidak pernah mengenal istilah 10 hukum Taurat. Kita taunya
Itu adalah lukos event. Itu adalah lukos. Bisa Pak Valen jelaskan? Iya. 10 perintah Musa. Iya, dengerin dulu. Istilah kekristenan memakai 10 hukum Taurat itu enggak salah. Istilah seperti itu salah. Saya akan klarifikasi. Sebenarnya itu adalah Aseret Hadifrod atau Aseret Advan. 10 firman daripada Hashem. Bukan 10 hukum Taurat. Enggak, keliru. Iya. Itu kan berbicara tentang lukos event. Kedua lobati. Yang berbicara tentang Aseret Hadifrod. Jadi nggak ada Pak istilah di dalam Judaism 10 hukum Taurat, nggak ada. Itu adalah istilah Kristen. Makanya kami terikat. Iya, kami terikat dengan yang namanya 613 mitzvot yang terdiri dari mispatim, huhib, dan juga idot. Jadi mispatim ini adalah perintah yang rasional. Kalau huhim ini perintah yang irasional. Nah, kalau idot ini macam kayak kita pasang mezuzah. Bapak tahu kan mezuzah? Ya. Dan itu wajib, perintah itu wajib bagi Judaism Pak ya? Enggak, gimana? Bnei Israel, Judaism wajib. Pertanyaannya Pak, apakah di hari Sabat itu larang perintah 10 perintah itu jelas-jelas melarang hari Sabat Pak untuk melakukan? Apakah Judaism benar-benar bisa menggenapi perintah itu Pak? Dalam hal kekudusan Allah Pak? Ya, kalau di dalam kekristenan, kalau dalam kekristenan saya kan tahu. Satu orang yang melanggar hukum Taurat kan, istilahnya orang Kristen kan gitu. Satu orang yang melanggar hukum Taurat itu melanggar semua. Paulus yang bilang, sekalipun Paulus ini bapak ibunya nggak ada yang tahu namanya siapa ya. Tapi kita amini kalau di dalam Perjanjian Baru ada nama Paulus. Artinya begini loh Pak. Hashem kalau kasih instruksi itu pasti bisa dilakukan. Pasti bisa. Hashem itu tahu kapasitasnya manusia itu bisa. Makanya Hashem kasih perintah, ini loh perintah, pasti kamu bisa. Kalau Hashem kasih perintah dan manusia nggak bisa, yang bego siapa? Tapi manusia tidak bisa menyanggupinya kan Pak? Cuma Yesus. Kata siapa? Itu. Siapa yang bisa Pak? Dari mana Anda bisa berkata Yesus itu menyanggupi hukum Taurat? Saya tanya Anda tahu nggak Torah? Saya tahu Pak, saya tahu hukum Sabat itu saya tahu Pak. Itu ya, ketika Yesus Oke, kalau Yesus, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah seseorang yang sempurna melakukan hukum Taurat. Yesus berdosa nggak? Sama sekali tidak, Pak. Karena dia adalah sahabat itu sendiri, Pak. Oke, Anda buka di dalam Lukas, ada satu narasi dari Yohanan Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang apa? Dijelaskan saya, Pak. Saya hafal semua Alkitab, Pak. Oke. Jadi ada narasi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka apa? Maka Allah akan mengampuni apa? Itu Yesus itu posisinya apa, Pak? Loh, jangan tanya balik, saya tanya masalah Yohanes Pembaptis dulu. Yohanes Pembaptis pernah bilang, berilah dirimu dibaptis. Iya. Maka Allah akan mengampuni. Maka Allah akan mengampuni. Iya, mengampuni. Mengampuni apa? Ya, oke, itu udah benar ya. Jadi ada satu narasi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tahu apa itu baptisan? Sebentar, jangan dipotong. Saya tahu baptisan itu ranahnya ke mikve. Nggak usah dipotong dulu, Pak. Ya, saya itu mengambil narasi dari Yohanes Pembaptis dan nanti saya akan finalnya ke Paulus. Yohanes Pembaptis punya narasi, bertobatlah. Yang pertama orang disuruh bertobat. Dengan cara apa? Berilah dirimu dibaptis. Dan dapatnya apa? Allah akan mengampuni dosamu. Ini narasi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ada 3 poin. Manusia disuruh bertobat dengan cara dibaptis. Mikveh, dalam Hebrew itu mikveh, ada perendaman. Dan hasilnya apa? Maka Allah akan mengampuni dosamu. Kita tahu, Yesus dibaptis. Iya, benar itu. Kalau orang dibaptis, berarti orang itu berdosa. Dan kita tahu di dalam narasi yang dibuat oleh Paulus. Belum tentu, Pak. Salah itu. Loh, tunggu dulu. Anda jangan ngomong belum tentu. Saya mengambil narasi lagi. Kalau berbicara jangan dulu. Diam. Jangan kejang-kejang dulu. Saya belum selesai.
Tuhan Yesus. Saya menjelaskan dulu. Tunggu dulu, jangan kejang dulu. Tadi saya Jangan tidak dikasih kejang-kejang kesempatan. dulu. Satu. Jangan kejang dulu. Bicaranya Saya belum panjang selesai. sekali. Gimana nih? Enggak. Curang. Jangan Bang. belum selesai. Itu apa? Belum selesai. Satu. Siapa yang mau ngomong ini? Satu dulu. Saya. Belum selesai nih, Pak. Coba Valen jelaskan Iya, dulu iya, Pak. ya. Sampai itu apa itu? Apa? Loh, Tadi saya mau Nggak jawab usah dulu ngomong soal baptisan. Nggak usah. Satu-satu dulu. Kamu bilang kan kamu kan Nggak usah lari dulu. Nggak usah lari dulu. Enggak, Iya, makanya dengerin. Iya, dengerin Pak. Dengerin. Iya, Oke, satu. Asumsimu. Oke, saya Nggak dulu usah yang ngomongin baptisan. Nggak usah. Mute dulu. Oke, sebentar. Mute dulu dia. Saya akan membawa. Sudah itu Saya sudah suruh kick. Saya nggak suka dialog kayak begini. Nah, siapa yang mau ngomong duluan ini? Ya kan? Ya, saya minta izin. Dialog sama orang Tadi kan duduk. Itu mana, Pak? saya Apa yang bukti? nanya duluan, kemudian dia jawab panjang sekali, saya tidak dikasih kesempatan. Gini loh, Nah, jadi saya jawab Anda sedikit itu dulu. bertanya, Anda tunggu dulu. Kenapa sih saya bahas ini loh? Yesus berdosa, saya selesaikan dulu. Orang belum selesai kok. Gimana sih? Ya, Bani Edom apanya Bani Edom? Maksudnya gimana? Di dalam Yohanes Pembaptis ada narasi. Yohanes Pembaptis bilang kan, bertobatlah. Pertama kan bertobat. Terus habis itu berilah dirimu dibaptis. Yang namanya baptis ya, dalam perspektif Kristen ada yang namanya mikve, ada baptisan Roh Kudus, ya kan? Nah, ketika ada satu narasi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis menyuruh orang-orang Israel untuk bertobat dengan cara apa? Dibaptis. Nah, dibaptis itu seperti apa? Direndam. Ya, secara literalnya direndam. Nanti ada lagi yang namanya baptisan Roh Kudus. Tapi kita bahas yang dasar dulu. Baptis ada perendaman. Kalau dalam Hebrew mikve, jadi ada ranah tefila yang ranahnya ke mikve. Diam, nggak usah dipotong, diam, ya diam. Kepanjangan penjelasanmu, Valen. Diam, udah Supaya teman lain juga bisa. Dari tadi saya diam dulu. Rabi Hermen itu diam dulu. Loh, Pesak, waduh. Wah, ini nggak bisa diam ya. Nggak bisa diam. Oke, begini, kita naikkan satu-satu aja, sebentar. Kita naikkan satu-satu aja ya. Satu-satu. Jangan lurus dulu. Aditya. Ya, jadi saya selesaikan dulu, Bang. Nggak, saya selesaikan dulu. Belum selesai ya. Ya, silakan Bang Palen, diselesaikan dulu. Ya, saya selesaikan dulu. Jadi ada satu, biar para netizen itu teredukasi ya. Kita nggak perlu Bani Edom kasih panggung lah. Kita harus edukasi netizen biar bisa bantah nanti ya. Saya kan mulai lagi dari awal. Ada satu narasi yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis di dalam kitab Lukas. Yohanes Pembaptis menarasikan, menyuruh orang Israel untuk apa? Satu, bertobat. Yang kedua dengan cara dibaptis. Dan kalau udah dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Dan kita tahu, Yesus itu dibaptis. Artinya, kalau Yesus dibaptis, berarti Yesus berdosa. Apakah saya ngomong dengan mindset saya? Enggak. Bahkan Paulus sendiri berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena siapa? Manusia. Artinya Yesus dibuat menjadi dosa karena siapa? Karena ulah manusia. Yesus berdosa enggak? Berdosa. Karena siapa? Manusia. Yesus dulunya kenal dosa enggak? Enggak. Tetapi Yesus telah dibuat berdosa oleh Allah. Itu karena manusia. Artinya Yesus berdosa. Oke, ada yang bisa bantah? Oke, silakan jalan lurus. Tadi sudah tidak sabar pengen ngomong jalan lurus ini. Iya. Oke, silakan jalan lurus giliran Anda sekarang. Sekarang saya tanya sama kau, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus, coba? Banyak. Halo, banyak. Contoh ya, saya kasih dosa yang udah dilakukan oleh Yesus. Salah satunya mengambil bukan milik dia. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Ketika Yesus berjalan-jalan dengan muridnya, dan Yesus merasa lapar, Tuhan merasa lapar ya. Ini cukup heran ya, kadang saya berpikir dua kali, Tuhan bisa lapar ya. Ketika Yesus berjalan-jalan dengan muridnya, dan dia ketemu pohon ara. Pohon ara itu nggak berbuah. Orang yang nggak tahu pasti takjub dengan Yesus.
dikutuknya lah pohon itu. Orang yang pikirannya sempit, buset, keren banget tuh. Pohon ara dikutuk sampai gosong. Itu orang yang nggak punya pemikiran kredibel. Dia takjub dengan perbuatan seperti, makanya banyak orang-orang Kristen percaya kalau ngelihat ada model-model kayak begitu. Wah, itu Tuhan bisa bikin mujizat, itu Tuhan bisa bikin. Nah, beda sama orang kredibel. Orang kredibel akan melihat seperti ini. Ada di dalam tradisi Yahudi itu nggak boleh sembarangan merusak hak milik orang lain. Di mana? Di mana? Pohon ara. Di tanah. Bapak tahu nggak? Mana? Coba di tanah apa di mana? Talmud cerita itu coba. Loh. Jangan asumsimu. Loh, saya nggak asumsi, Pak. Bukan, datamu mana? Kalau mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi yang seperti yang Yesus datamu mana? Loh, tadi saya udah kasih data tadi. Mana? Saya sudah kasih data. Dalam tradisi Yahudi. Kau bilang tadi kan tradisi Yahudi. Mana tradisi Yahudi yang mengatakan? Tadi kan udah saya kasih data. Iya, tadi kan udah saya kasih data bahwa Yesus berdosa. Bahkan Paulus sendiri bilang berdosa. Mana Paulus? Belum. Coba di kita mana? Di mana? Di Roma, di Korintus. Oke ya. Bentar Pak ya. Buka. Bentar ya. Ya, buka. Aditya. Bentar, saya share Alkitab ya. Buka. Di mana? Paulus mengatakan Yesus berdosa. Jangan ngawur kamu. Loh, jangan. Anda tahu kitab enggak? Kok ngomong ngawur? Enggak, sekarang buka aja, gitu loh. Saya tantang kamu. Di mana Paulus mengatakan Yesus berdosa? Pak Aditya, buka 2 Korintus 5 ayat 21. Ini orang Kristen nggak baca Alkitabnya sendiri nih. Saya baca. Ini sarjananya Kristen itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Ayo. 2 Korintus 5 ayat 21. Baca coba, apa itu? Siapa dia di situ? Siapa dia? Gue tanya, siapa dia di situ? Iya, siapa dia? Siapa dia? Yesus. Nah, boleh nggak saya baca begini? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya siapa? Nya ini siapa? Allah apa Yesus? Allah. Dibuat karena Allah apa? Menjadi apa? Iya, dosa karena apa? Dibuat karena Allah kita. menjadi apa? Menjadi dosa karena kita. Itu dibuat kita. Allah menjadi dibuat menjadi dosa apa? Karena kita. Menjadi apa? Karena kita. Berarti Yesus berdosa enggak? Iya. Benar. Enggak dari mana? Loh, jelas. Oh, ya udahlah. Anda saya waras ya. Enggak bisa. Orang itu sudah artinya Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia. Artinya Yesus berdosa enggak? Diam dulu, aku baca ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Yesus berdosa enggak? Dengar dulu, salah. Dia yang tidak orang tulisannya telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi karena kita dosa kita itu, dia dibuat. Iya, Yesusnya berdosa. Iya, berdosa enggak Yesusnya? Dia tidak berdosa. Yesusnya berdosa enggak? Tidak berdosa. Enggak berdosa, ini tulisannya berdosa kok. Mau pelintir kamu? Saya tanya. Bukan, kamu yang melintir. Oh, ini jelas saja ini. Sekarang saya tanya bukan dalam PBU sendiri. Nah, ini udah dibilang. Karena dosa manusia. Sekarang saya tanya Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa. Dosanya karena apa? Karena manusia. Jadi Yesus itu berdosa karena manusia. Artinya Yesus berdosa enggak? Salah. Ini tulisannya bahasa Indonesia udah jelas dan baik. Kamu kan Judaism. Ya, kamu Judaism. Udah. Yang waras lah, orang udah jelas. Udahlah. Udah ada Bang Aditya. Udah jelas ya, Bang Aditya. Kalau saya kamu kabur. Udah jelas. Loh, kabur gimana? Orang kamu aja nggak bisa baca kitabmu, udah jelas dia berdosa, kamu itu bantah-bantah. Coba gimana? Orang udah jelas tulisannya kayak begitu dibantah lagi. Datanya mana? Benedom. Ini tinggal satu benedom jadi, udah tumpuk ini benedom ini. Kesel gua sama benedom. Jangan kasih panggung Aditya, saya mohon. Benedom kayak begitu jangan kasih panggung. Siap. Mending gua dengerin benedom yang kredibel, dia bisa dengan rendah hati. Contoh kayak Pak Jody, ya kan? Dia orang Ibu Rita Wayu itu orang-orang kredibel. Nggak kayak dia, gitu loh. Gue tahu itu orang-orang CIA itu. Orang ayatnya udah jelas loh.
Dia yang tidak mengenal dosa. Berarti artinya Yesus itu pertama kali nggak mengenal dosa. Akhirnya telah dibuat Allah menjadi dosa. Karena apa? Karena manusia. Nah, kalau Yesus dibuat Allah menjadi dosa karena manusia, berarti Yesus berdosa karena siapa? Karena manusia. Dan premisnya, Yesus berdosa enggak? Kalau orang jujur, jawabnya pasti begini nih. Ya, dulu Yesus nggak kenal dosa dan dibuat dosa sama Allah itu karena manusia. Kenapa? Karena Yesus menanggung dosa umat manusia loh. Gimana sih? Dibilangnya nggak berdosa. Coba, yang waras itu saya apa kalian sih? Heran saya. Yesus ini menanggung dosa manusia gitu loh. Artinya begini, analoginya begini, saya nggak bersalah, tetapi saya menanggung kesalahan orang lain dan saya dibawa di dalam ranah pengadilan. Saya ditetapkan sama hakim itu bersalah nggak? Ayo, kita yang waras ini loh. Jangan kebanyakan eksegesis. Ya, boleh saya jawab? Oke. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi begini, tadi kan dikatakan Yesus dijadikan dosa. Nah, dalam pemahaman baptisan itu orang menganggap itu kan untuk penyucian dosa. Nah, dan kalau Yesus dibaptis berarti dia berdosa. Justru itulah ayatnya yang mengatakan bahwa dia dijadikan dosa. Karena apa? Karena baptisan dalam Roma 6 itu dikatakan sebagai penyatuan. Di situ, kalau Yesus tidak dibaptis, tidak terjadi penyatuan antara umat jemaat dengan Yesus yang suci. Jadi jemaat yang berdosa itu disatukan dengan Yesus yang suci, sehingga Yesus membawa dosa itu ke atas kayu salib. Nah, oke, itu mengenai baptisan dan dia dijadikan dosa ya. Nah, kemudian tadi dikatakan mengenai hermeneutik. Bagaimana kalau dikatakan kami tidak boleh hermeneutik? Nah, kitab Talmud itu isinya apa? Itu kan semuanya exegese semua, komentaris. Bukan saya nggak boleh hermeneutik, Pak. Saya kan tadi awal itu kan saya udah ngomong. Bapak silakan berhermeneutik, Bapak silakan bereksegesis. Tetapi kan saya minta alangkah dengan rendah hatinya. Iya, Bang Valen. Semua agama itu pasti ada yang namanya exegesis. Begitu juga dengan kami. Nah, seperti itu Pak, jangan di framing. Ini Bang Edom sukanya framing banget sih. Saya itu tidak melarang loh. Anda bereksegesis, saya nggak melarang loh. Nah, sekarang jadi mengenai, soalnya banyak sekali pembahasan tadi. Juga mengenai Pesak atau Pasca, dikatakan itu tidak ada hubungan dengan penebusan dosa. Itu kan hari pembebasan orang Israel dari Mesir. Jadi di mana Pak, sekarang gini. Pesak itu membahas tentang apa? Bagaimana Anda berkata bahwa Pesak itu hari pengampunan dosa, sedangkan hari pengampunan dosa itu di Yom Kippur. Ya, itu pembebasan. Pembebasan orang Israel pembebasan dari mana? Kok pembebasan? Itu melewati pembebasan, ya, bangsa Israel. Jangan di framing ya, jangan dipleset-plesetin untuk dikorelasikan nanti pembebasan dari dosa. Beda kalau udah ngomongin pembebasan dari dosa, itu ranahnya ke pengampunan, ke penebusan dosa yang jatuhnya di hari raya Yom Kippur. Gitu loh. Jangan makanya kalau kamu mengambil narasi dari Pesak dan Anda menarasikan Pesak sebagai pembebasan, kami praktisi Judaism harus bantah dong, Pak. Nggak boleh diem juga gitu loh. Kalau di dalam perspektif Bapak itu dikatakan hari pengampunan dosa, kayak penebusan dosa, kayak whatever. Tetapi kalau itu saya kembalikan di dalam kepercayaan saya sebagai seorang Judaism, Pesak itu adalah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, artinya melewati Passover. Kalau di dalam alegorisnya Yesrara, tidak ada kaitannya Pesak atau Passover itu dengan pengampunan dosa, penebusan dosa. Nggak ada. Kalau mau pengampunan dosa, kalau mau penebusan dosa itu adanya di hari raya Yom Kippur. Ya, itu bagi kalian, bagi kami kan seperti itu. Nah, itu Torah, Pak. Itu Torah. Oke, itu selesai. Jangan terlalu panjang di situ. Nanti jadi debat kusir. Bukan kayak begitu. Enggak debat kusir. Anda itu mengutip narasi yang nggak benar gitu. Sama halnya kayak begini. Korban penebusan dosa dengan darah manusia. Di mana ayatnya dalam Torah korban penebusan dosa dengan darah manusia? Di mana ayatnya? Nggak ada. Ya, ada domba. Coba di mana? Korban penebusan. Mana? Korban itu diajarkan Musa. Iya, yang pakai darah manusia di mana? Saya kembali dulu ke apa yang sudah Anda bahas tadi kan. Kamu katakan bahwa Yesus itu bagaimana mengambil spirit orang, bagaimana pohon ara. Coba dibaca di di Wahyu 19 ayat 10.
Ya, apa? Imamat lah kalau Leviticus. Ya, Imamat 19 ayat 10. Di situ juga dikatakan, juga sisa-sisa buah anggurmu. Jadi ini berlaku untuk semuanya, bukan hanya anggur, ya arah dan lain sebagainya. Oke, lebih bagus di-share aja. Nah, 19 ayat 10. Share. Ya, nanti saya tanggapi. Ya. Imamat. Ya. Imamat 19 ayat 10. Oke, sudah. Saya bacakan ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi itu semua orang yang lewat boleh mengambil. Itu sudah aturan di orang Israel seperti itu. Jadi jangan di framing, oh Yesus mencuri pohon ara begitu. Bukan seperti itu. Di sana Anda kok Anda selalu framing saya. Saya bilang apakah Yesus mencuri? Makanya kalau Anda mau dengaran penjelasan saya, dengerin dulu, jangan nge-framing. Gini ya, saya ulangi lagi ya. Gini ya. Loh, ini kan memang sudah aturan dulu di sana. Iya, tunggu dulu, diam ya. Gini loh. Ini kasus daripada Yesus mengutuk pohon ara ya. Ini nanti akan saya analogikan. Ini Yesus kan kebetulan sama teman-temannya nih, sama muridnya, dia lapar ketemu pohon ara dikutuk sampai gosong. Orang yang pikirannya sempit, yang percaya wah ada mujizat keren, dia Tuhan, dia bisa bikin mujizat, dia bisa gosongin pohon ara, keren, dia Tuhan, dia berkuasa. Tapi kalau orang kredibel pasti dia berpikirnya begini loh Pak. Kita tahu pohon ara itu dalam perspektif Judaism itu penting nggak? Penting banget. Kenapa? Karena di dalam literatur Yahudi itu pakai sebagai alegoris dari Shlomo Hamelek atau Raja Shlomo itu menarasikan bahwa Torah itu seperti dengan pohon ara gitu. Artinya begini, ketika ada pohon ara yang dijumpai oleh Yesus, maka pertanyaannya simpel Pak. Itu properti siapa pohon ara? Pasti dong, kalau nggak properti daripada individu dan juga properti setempat gitu loh. Jadi ada yang punya pohon ara tersebut. Contoh aja begini Pak, ketika saya dan teman-teman saya dan murid-murid saya ketemu pohon mangga dan pohon mangga itu nggak berbuah, saya nggak tahu itu propertinya siapa. Dan saya main tebang, nggak taunya itu adalah propertinya orang gitu loh. Jadi artinya begini loh Pak, kalau orang itu baik, alangkah baiknya dia izin dulu. Apa sih salahnya orang izin Pak? Sekalipun itu bukan milik dia. Loh, pohon ara itu penting loh Pak di Israel. Itu properti orang. Kalau bukan properti orang, itu properti dari setempat. Yang pertama. Terus yang kedua, pantaskah Yesus itu berkata anjing kepada seorang wanita? Jangan loncat ke situ dong. Loh, yang lain belum selesai. Loh, ini saya loh, makanya Anda itu kan sukanya nge-framing dulu. Sudah, saya iakan saja kamu yang tadi itu. Oke, saya pindah lagi ya. Nah, bahasan kamu tadi kan bahasan saudara tadi mengenai Mesias. Nah, itu kalau buka catatan-catatan dari jangan dipotong-potong begitu, jangan disalah begitu. Iya, saya nanya siapa? Jadi begini, catatan-catatan dari Rabi Yonatan bin Uziel, Yonatan bin Uziel itu dia punya banyak catatan mengenai nubuatan mesianik. Di antaranya Kejadian 3 ayat 15 di mana dikatakan dan Tuhan berfirman kepada ular itu, engkau akan meremukkan tumit. Tumit itu kan Yakub ya. Nah, di situ Rabi Yonatan bin Uziel itu penulis Targum ya, penulis Targum, dia memberikan catatan itu sebagai ramalan mesianik. Nah, jadi itu ramalan mesianik itu bukan karangan orang Kristen, bukan diambil comot-comot orang Kristen sembarangan. Itu juga sudah ada catatan 100 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah ada juga Yonatan bin Uziel itu kan catatan-catatan. Iya, ada nama Yesus enggak itu? Yonatan bin Uziel nulis Yesus enggak? Ya, tapi di situ kan menjelaskan memang terjadi, harus terjadi. Iya, harus terjadi. Itu percaya, Mesias itu percaya, tapi ada nggak Yesus? Dia akan diremukkan. Iya, ada nggak nama Yesus? Loh, bagaimana kalau memang harus muncul
Yesus belum lahir kan waktu Yonatan. Iya, apakah Yonatan bin Uziel itu ngomong bahwa besok Masiah ben David itu adalah Yesus bar Yosef? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, kita kan bisa mencocokkan kan? dengan ada nggak secara eksplisit? Secara eksplisit, secara konkret? Ya nggak bisa dong. Itu malah aneh. Makanya contohnya aja Yesus baru menyamakan diri dengan Tuhan. Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Nggak bisa lah. Ada kok. Bagaimana kalau udah tanah kamu ambil, udah tanah kamu ambil, kamu cari lagi literatur Yahudi kamu ambil. Kan sudah dikatakan kerajaan Allah sudah diserong. Berarti kalian dari mana? Mengaku-ngakuin orang si Ben Uziel nggak ada ceritain nama Yesus. Yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu karena kalian menolak, maka itu sebenarnya bukan bagian kalian lagi. Sudah milik kami. Kalau Yesusmu itu Mesias, bisa nggak? Kalau Yesusmu Mesias, bisa nggak mengkristenkan orang Israel seluruhnya? Bisa nggak? Kenapa Israel seluruhnya nggak Kristen? Membawa agama. Dia datang bukan untuk membawa agama. Dia datang untuk menyelamatkan. Kalau kalian tidak mau diselamatkan, comot-comot targum. Di mana ada targum? Di mana ada targum tertulis nama Yesus? Yang tidak mau diselamatkan kalian. Jadi dari mana juga kami mau percaya darah manusia bisa menyelamatkan? Dari mana darah manusia itu bisa menyelamatkan? Nggak ada dalam Torah. Ya kita nggak percaya. Ya. Korban penembus salah itu semua pengorbanan. Iya, darah manusianya dari mana? Darah manusianya dari mana? Darah manusia dari mana? Apabila seorang imam berbuat salah, harus ambil darah manusia itu di mana? Ada konteks, ada enggak penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia? Ada enggak? Kalau enggak ada, nggak usah ngarang. Ya tentu harus lagi, eksegesis lagi, hermeneutik lagi. Dibilang eksegesis nggak mau, dibilang hermeneutik nggak mau. Habis gitu lu kutip-kutip, lu kais-kais, kalau eksegesis tahu sendiri, nggak boleh. Targum nggak boleh. Nah, ini kamu ini saya kan udah bilang. Anda itu bukan Talmud itu bukan eksegesis. Talmud itu bukan eksegesis. Gini loh, gunakan logika kamu. Comot targum. Yang nulis targum siapa? Targum ada Targum Onkelos dan Yonatan. Ini yang saya bicarakan Targum Yonatan itu percaya Yesus. Ya, Yonatan itu percaya Yesus enggak? Loh, Yesus itu lahir. Yonatan itu 100 tahun sebelumnya. Yonatan duluan. Maksudnya saya mengambil dari Yonatan. Yonatan itu percaya sama Yesus. Itu bukan rekayasa kami. Kejadian 3 ayat 15 bukan eksegese kami. Eksegese ya radio Yahudi sebelum Yesus lahir. Mana ada nama Yesus di situ. Kalau mau lihat bisa buka Sefaria. Minta aja. Kalau nggak ada gimana kamu? Aditya dia boleh. Kalau nggak ada gimana tuh? Ada nggak nama Yesus di dalam targum? Jangan targum kamu Yonatan katakan Yesus belum lahir waktu itu. Belum lahir. Gini loh. Orang gini loh. Kalau you mau kredibel, kalau yang sesudah Yesus lahir, kitab itu apa? Kitab itu apa? Kitab itu apa? Targum kitab siapa? Kalau kamu mau yang sesudah Yesus lahir itu yang dari catatannya Paulus. Tapi kalau sebelum Yesus lahir itu ya pakai Yonatan bin Uziel begitu. Iya, Yonatan bin Uziel itu nggak percaya dengan yang namanya Yoske. Yesus belum lahir itu. Kalau mau yang sudah percaya ada. Mau yang sudah percaya Yesus. Mana? Paulus. Mana? Paulus. Bapak emaknya siapa namanya? Paulus. Tokoh penting kan, Paulus tokoh penting. Nama ibu bapaknya Paulus siapa? Loh, itu memangnya ajaran Kristen cuma pengaruh. Paulus. Iyalah, silsilah lu aja nanya silsilah sama gua, ya gua benar nanya silsilahnya Paulus. Kan seorang ahli Taurat yang disahkan oleh Sanhedrin. Iya, bapak ibunya namanya siapa? Enggak usah ngaku-ngaku. Nama bapak ibunya siapa? Tanya bapak ibunya. Kalau Yesus ya boleh aja. Kalau mau ditulis semua bapak ibunya gimana? Petrus, bapak ibunya Yohanes semuanya kan bagaimana? Orang nggak jelas, bro. Saya bisa bilang kalau gua misal you tanya sama gua, silsilah kamu bapak you siapa, Len? Gua nggak ngerti. You pasti bilang, oh lu nggak jelas. Nah, kan gitu. Jadi sekarang gimana kalau itu dibalikan dengan Paulus?
Ya gitu. jangan Gak usah perlu tegaskan. Nggak bisa. Kalian tidak berhak dengan kitab Taurat lagi. Sudah tertulis di dalam. Berhak. Dari mana enaknya lu? Sudah dikatakan kitab Taurat dan perbuatan para nabi sampai Yohanes Pembaptis. Sesudah itu kerajaan Allah itu kan PB. Di PB nggak ada PB. Allah berfirman nggak ada dalam PB. Orang tulisan Matius, orang nggak ada. Kasih PB kamu tidak mau nggak bisa. Lu nggak percaya PB? Di mana PB ada tertulis? Yang menolak di dalam PB di mana ada tertulis Hashem berfirman? Di mana? Nggak ada. Nggak pernah ada di dalam PB Hashem berfirman. Kamu yang tidak mau terima dia. Ya, saya nggak terima Yesus. Kenapa orang Yesus gagal jadi Mesias? Tukang bangunan telah menjadi mau dibuang kayak mau di apa kayak mau ditaruh di mana kayak kita nggak percaya. Itu sebagai pengesahan bahwa kalian tidak berhak lagi dengan kitab Taurat. Nggak ada. Orang lu aja nggak bisa baca Taurat ngomongin Taurat. Sebenarnya aneh kamu. Apalagi sebenarnya orang penebusan dengan menggunakan darah manusia aja nggak ada dalam Taurat. Di dalam perjanjian lama juga nggak ada Tuhan yang bernama Yesus, nggak ada. Dari mana? Lu kami ini 160 tahun sesudah Yesus naik ke sorga. Kami ini masih lu Kristen Protestan. Agama lu apa? Tetapi kalian ngeyel, mau keluar dari ajaran, mau keluar dari ajaran dengan menolak Mesias. Kalian menolak Mesias, maka di situ dikatakan seperti dalam ya kerajaan Allah diserong begitu. Iya, orang nggak ada nama Mesiasnya Yesus, dari mana? Kamu mau referensinya siapa? Nama saya. Itu ada referensinya. Rasul siapa? Mana Paulus? Coba buktikan di mana ayatnya di dalam perjanjian lama. Mesias banyak sekali. Iya. Perjanjian lama ya Jonathan bin. Gini. Iya, gini. Mana? Gini, dengerin dulu. Benedom. Eksegesinya dia. Benedom. Eksegesinya ada. Loh, kamu apa maksud? Iya, dengerin dulu. Iya, dengerin dulu ya. Di dalam perjanjian baru itu kan bilang Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Di mana dalam Torah? Itu sesuai dalam catatan siapa? Catatan siapa? Jonathan bin Uziel itu. Mana? Jadi mana? Tunjukkan nama saya. Itu komentarisnya banyak. Tunjukin nama saya. Tunjukin nama saya. Nggak usah lu ngarang-ngarang orang tua aja dikarang sama Tanasius, apalagi Mesias. Saya juga kalau tahu yang PDF lengkap. Orang Yesus dikarang jadi Tuhan sama manusia bisa kok, apalagi Mesias coba. Tuhanmu dieksegesis sama Athanasius sama salah satu siapa juga sih? Kamu tadi Alexandria mengatakan bisa mengenai kok. Yesus mengatakan mengenai ehad. Nah, saya mau katakan orang Mesir juga punya Tuhan Atenaten itu ehad. Juga Amiterasu di Jepang itu ehad. Itu masalah ehad ini. Masalah ehad itu gini loh. Mengaku Tuhan Yahudi aja yang ehad. Tidak begitu. Apa? Berhala Yahudi, berhala Jepang, Amiterasu, Mesir, Atenaten itu semua ehad. Ya, termasuk semua mengaku Tuhan, semua mengaku sebagai pencipta. Tuhan yang digamparin. Tapi Yesus hanya Yesus saja yang datang sebagai penebus, penyelamat. Dialah itu penyelam enggak? Dan dialah itu sang yang digamparin itu. Yang digamparin itu enggak? Tuhan yang digamparin. Iya. Tuhan yang digamparin. Masalah di mana ayatnya? Digamparin. Iya, mana ayatnya dalam perjanjian lama ada Tuhan digamparin, disalib? Mana? Mana ayatnya? Di dalam perjanjian lama di mana ayatnya ada Tuhan digamparin terus nanti saya digamparin di mana? Kamu tidak terima. Iya, di mana ayatnya? Kalau mengenai sebentar saya share aja ya. Ya, share. Mana tunjukkan nama saya Tuhan digamparin. Gitu. Aduh. Siapa? Nanti ngemis lagi kitabnya orang Yahudi, di framing lagi nanti. Loh, kok dikatakan ngemis belum dikasih, bagaimana? Iya, belum cukup. Tanakh diambil, kitabnya orang Yahudi, literaturnya diambil lagi. Ayo, ambil semua kalau perlu. Masih banyak kitabnya orang Yahudi, 100 lebih nih. Kitab yang mana? Tunjukin nama saya. Sebentar. Lu tahu-taunya cuma itu doang. Mana ada Tuhan digamparin? Saya masuk lagi sama Kristen lagi, beneran. Masuk ke Kristen lagi gua. Kalau nggak ada mah jangan ngarang-ngarang lah. Sebentar. Mana ayatnya? Sebentar saya cari lama. Supaya tidak
dimasukin ini kan aja teman-teman yang lain dulu supaya tidak menunggu saya ya, supaya kita bergiliran. Emang nggak ada Tuhan digambarin dalam perjanjian lama, emang nggak ada. Mau cari sampai 1000 tahun nggak ada. Apa? Tunjukin nama saya di dalam perjanjian lama Tuhan digambarin, mana ada nggak? Ada. Dan kamu kan digambarin. Kamu maksudnya kamu mau minta ya Tuhan begitu? Loh iya, Tuhan yang digambarin. Mana Tuhannya Musa Rabbeinu atau Tuhannya Nabi dan para nabi-nabi lain itu punya Tuhan yang digambarin? Ada nggak? Ada nggak? Bentar mulu. Nggak ada lah. Orang bilang nggak ada. Kalau dari hasil exegesis baru gue percaya. Googling terus, ketik di googling. Saya nggak googling. Tuhan digambarin, ada nggak dalam perjanjian lama? Oke, Yesaya 53 ayat 5 ya. Yesaya 53 lagi, hamba Allah itu, hamba Allah siapa? Lu mau bahas menipu gua lagi, Yesaya 53, di situ bahasnya hamba Allah lagi. Ya silakan dibaca kalau Tuhan. Hamba Allah di situ. Apakah hamba Allah itu adalah Tuhan? Ada kata Tuhan. Tidak mungkin. Orang lu mau nipu-nipu. Mau nipu-nipu orang. Pertanyaan kamu begitu. Yesaya 53 itu membahas apa? Hamba Allah kan? Yesaya 53 bahas hamba Allah kan? Dia tertikam karena pemberontakan kita. Makanya siapa dia? Tadi, dia itu siapa? Baca aja komentaris Rabi-Rabi yang sebelum yang penulis Targum itu kan ada di situ Sefaria. Buka aja di Sefaria. Iya. Gua paham itu. Gua tahu. Gak ada di situ Yesus, apalagi Tuhan ditikam. Nah, kalau Rabi Jonathan itu Yesus belum lahir. Kalau kamu maunya yang sudah lahir, Yesus sudah ada. Buka tulisannya Rasul Paulus. Jangan ngeyel. Siapa? Kasih mau Indro. Loncat-loncat. Loncat apa? Orang gua suruh nyariin Tuhan digampar dalam perjanjian lama. Kamu mau yang mana? Tulisan Paulus atau yang Rabi Jonathan? Ya iya mana dari tadi gua nungguin. Jangan ngarang-ngarang lah. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Loh, Yesaya 53 lagi. Apakah Yesaya 53 itu adalah Tuhan? Yesaya 53 itu membicarakan Hashem atau membicarakan hamba Allah? Ayo. Coba. Itu berbicara tentang Yesus. Oh, ayat mana ada nama Yesus di Yesaya 53? Mana? Hamba Allah itu kamu anggap Yesus. Yesus belum lahir, itu nubuatan. Jangan pura-pura bodoh lah. Iya, hamba Allah itu kamu sebut sebagai Yesus gitu. Iya. Iya. Dari mana kamu bilang itu Yesus? Sebentar. Kamu kok bisa ngarang bebas kayak begitu? Makanya jangan ambil comot. Yesaya 42 itu dijelasin siapa hamba Allah di situ. Ini orang Kristen benar-benar. Iya, yang dibahas kan hamba Allah. Jangan loncat-loncat. Loh, bukan 42 gimana? Itu dijelasin hamba Allah siapa. Itu membahas tentang hamba Allah, aku loncat-loncat. Makanya kalau ada 53 berarti ada ayat sebelumnya. Yesaya 42 ayat 1 apa bilangnya? Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Baca itu siapa? Hamba Allah, hamba Tuhan. Siapa? Hah? Roh siapa ke atasnya? Iya, siapa di situ? Hamba Allah disebutkan siapa? Iya, saya tanya dulu, jawab dulu saya, baru saya jawab kamu. Roh siapa yang enggak, kita pakai teks. Itu siapa di situ yang dibilang? Hamba Allah. Roh siapa? Jawab. Loh, kok roh siapa? Ya, roh siapa aku yang telah menaruh rohku di situ. Rohku siapa kamu itu di situ? Enggak, tuh gini lo, Benedom. Jangan baca jangan pura-pura tuli kau. Jawab roh siapa? Ada di situ roh Tuhan. Ada nggak situ nama Yesus? Yang pura-pura bodoh. Jawab dulu saya. Matamu nggak bisa baca matamu.
Mata Jawab kamu dulu, tuh nggak kalau bisa kamu baca. jawab roh siapa, baru saya jawab. Itu roh siapa yang gimana sih? Hamba Tuhan itu. Roh siapa? Kita bahas hamba rohnya Tuhan siapa? Roh siapa? Roh Yesus, rohnya Tuhan. Terus kamu korelasikan di dalam PB lu. Iya, jawab dulu roh siapa. Enak Menurut kamu aja. ya, kalian Yahudi, roh siapa yang ditaruh itu? Loh, itu adalah semangat daripada Sam. Kok roh siapa? Di situ aja nggak ada nama Yesus. Menaruh rohku, ku. Jadi roh Hasem ditaruh atas Yesus begitu. Enggak. Roh Hasem ditaruh ada nama atas Yesus begitu. Nggak ada Yesus di situ. Kamu bego ya, nggak bisa baca. Kesel gua. Ada nggak nama Yesus itu? Siapa? Kamu yang bego ya. Mana ada nama Yesus? Ayo. Mana ada nama Yesus? Ini perjanjian lama. Kamu nyarinya nama Yesus, cari di perjanjian baru. Ya, kamu kan ngambilnya dari Yesaya 53. Iya. Ada nggak nama Yesus? Ngomongin hamba Tuhan, siapa hamba Tuhan? Kamu bilang Yesus. Gua cari di Yesaya 53 nggak ada nama Yesus. Targum Yonatan lagi. Targum Yonatan nggak tahu nama Yesus. Targum Yonatan itu sebelum Yesus lahir. Jadi orang Kristen tidak asal comot-comot ayat. Ngarang, kamu itu ngarang. Orang Kristen zaman itu belum ada. Zaman Yonatan di usia. Gua berani sampai di pengadilan. Kamu lebih hebat dari Yonatan. Lah, kamu berani sampai pengadilan. Kamu lebih hebat dari penulis Targum Yonatan. Apa? Penulis Targum Judaism. Penulis Targum Judaism. Dan Targum itu adalah kitab Judaism. Dan Judaism tidak mempercayai sedikit pun Yesus sebagai Mesias. Siapa yang Rabi lebih penting? Kamu atau Yonatan? Targum Yonatan nggak menulis nama Yesus. Targum itu kitabnya orang Judaism. Ya, sekarang aja baru saya dengar ada orang aku lebih Rabi yang lebih tinggi daripada Yonatan. Nggak malu lu, kitabnya Judaism lu pakai terus lu ngambil terjemahan dari Targum, nggak malu lu, begomu taruh mana? Kan sudah saya katakan tadi, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penyuruh. Kalian sudah menolak Mesias. Jadi kalian itu tidak berhak lagi dengan tanah. Yang berhak dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim itu kami, bukan kalian. Apa? Anjing lah. Gitu. Ya gue bilang gue anjing, bener anjing. Loh, Yesus mati kok. Anjing. Kalau tendang nih, Dit. Kalau berani kamu tendang dia, sudah maki-maki begini. Nggak akan berani, mah Eden di sini jangan kasih tanggung. Ya iyalah, orang itu dikasih tanya, datangnya mana? Kalau sudah nak bisa jawab, kamu maki-maki. Nggak itu minta ditendang lah begitu. Harusnya yang ditendang kamu. Ini loh, gitu. Itu gua tanya, ada gak nama Yesus? Nggak ada. Terus lu ngambil dari Targum, sedangkan Targum itu di kitabnya orang Judaism. Kamu tanya nama Yesus, saya tanya. Siapa yang roh Tuhan, roh Hasem ditaruh atasnya? Siapa? Bukan Yesus. Nah siapa? Bukan Yesus, siapa? Kamu. Nggak ada di situ ditulis, nggak ada di situ. Gua bisa aja sesuai dengan apa yang tertulis, nggak ada di situ. Mau jadi disebutkan siapa? Roh Tuhan itu bisa ditaruh atas manusia ya begitu. Roh Hasem bisa ditaruh atas manusia. Udah ngarang. Kamu mau kemana ini tuh? Mau ke Yesus? Jangan kamu katakan tanah itu ngarang, jangan gitu. Ini bicara soal tanah, kamu katain ngarang. Iya. Di situ nggak ada Yahudi apaan kamu mengatakan tanah itu ngarang? Yahudi apaan gitu? Ya, kamu kan suka framing. Orang nggak ada nama Yesus ada nggak nama Yesus di situ? Kamu tahu sejarah tidak? Yesaya itu ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Iya, kenapa nama Yesus di situ? Iya. Ini kan berarti kalau nggak ada, berarti kalau nggak ada bentuk apa? Ayo. Bagaimana? Ada nggak di situ? Kalau di dalam Yesaya 53 nggak ada nama Yesus, terus kamu melakukan apa? Konsep apa? Kalau kamu Yudaism itu kalau di perjanjian lama ditanak di sebelah mana? Di mana? Ayat mana? Yudaism itu. Kamu kan minta nama Yesus di perjanjian lama. Kamu tahu nggak Judaism itu apa? Nggak tahu kan? Ivri. Kalau benih saya
Farisi, ortodok Judaism. Israel itu Israel. Yang saya minta bukan itu, saya minta Yudaism. Ya, oke, saya jelasin ya. Dengan bahasa Ibrani coba. Ayat mana? Ya. Jawab ayat. Diam. Loh, kitab kita banyak, bukan PL aja. Silakan, ya. jangan kamu bilang kitab kita kan bukan PL aja gitu loh. Kita nggak miskin kitab. Beda sama orang Kristen, kitab udah minjem ya, nggak dibalikin. Tunjukin ayatnya. Lo ngapain di PL? Kitab kita bukan PL doang. Paham nggak lu? PL saya minta, jangan di kitab yang eksegesi itu. Lo kok kitabnya orang, saya juga bisa bikin apa? Loh, coba mana? Kalau kamu punya eksegesi, kitabnya tanak. Ngemis targum. Mana kita Bapak gerejamu? Tunjukin seharusnya itu eksegesis pakai otoritas Bapak gerejamu. Yang punya targum tanak itu siapa? Targum. Yahudi atau Kristen? Kalau secara akademis, secara apa? Kami akan menjawab. Emang kamu itu memang milik Yahudi. Tetapi kalau secara nubuatan itu bukan milik kalian, karena Alkitab berkata bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Ya, besok ambil lagi, tolong lagi kitabnya orang Yahudi, targum lah. Yang nyolong siapa? Kamu kan yang nyolong. Itu kitab kami itu. Ya, colong aja nggak apa-apa. Ambil, kurang satu ambil lagi. Gitu. Orang dibilang nggak ada nama Yesus, nggak ada. Itu ditik aja, aditik. Nah, saudaraku semuanya, kalau kita simak bagaimana jalan diskusi tadi antara saudara Valen dengan 3 orang oten-oten ya, dan yang pastinya apa yang disampaikan, yang dipaparkan dengan sangat jelas oleh saudara Valen ya, tentunya berdasarkan original teks Torah itu sendiri, kemudian ditambah dalam pemahaman menggunakan bahasa ya, yaitu gramatika bahasa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana para oten ini seakan-akan tidak terima dengan apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Valen berdasarkan Torah ya. Dan kemudian mereka masih saja ngotot dan juga mencoba menyerang pribadi ya, karena memang apa yang mereka kehendaki dan mereka inginkan sesuai dengan asumsi mereka selama ini tidak tersalurkan ya, dan tentunya ini akan semakin membuat kita paham dan mengerti bagaimana sebenarnya posisi kaum Kristen ini dalam beragama ya, karena apa yang mereka klaim dari pihak Yudaisme itu tidak berhasil, dan begitu juga dengan Islam mereka juga tidak akan pernah bisa menyamakan keyakinan mereka ya, karena jelas di dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman bahwa Nabi Isa tersebut bukanlah Tuhan, dia hanyalah seorang utusan hamba Allah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah serta pelajaran yang dapat kita petik ya, dan yang negatif yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim tentu kita buang jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.